Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, khususnya peserta diklat jabatan fungsional penilaian angka kredit jabatan fungsional guru bagi tenaga pendidik di Kabupaten Berau. Yang saya hormati dan saya banggakan, dan juga para pemirsa dimanapun saja berada. Bagaimana Bapak Ibu masih semangat ya untuk mengikuti kegiatan diklat ini? Alhamdulillah, ini Pak Satriawan, Pak Andras, ya, Pak Rudi, Bu Leli, Bu Ramlah, dan juga Bapak Ibu yang lain yang tidak saya sebut satu persatu. Kelihatannya masih serius mengikuti kegiatan ini, karena saya tahu bahwa Bapak Ibu ini merasa bahwa materi penyusunan penilaian angka kredit ini penting bagi Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu nanti sebagai pejabat fungsional itu kalau tidak nyusun dupak, tidak ngajukan dupak, ya seumur-umur tidak bisa naik pangkat Bapak Ibu. Berbeda kalau jabatan struktural itu jadi 4 tahun itu naik pangkat, naik golongan. Tapi kalau jabatan fungsional itu kalau meskipun nilai angka kredit Bapak Ibu itu cukup, tapi kalau tidak ngajukan ya tidak dapat. Oleh karena itu, nah mungkin ini materi yang sangat Bapak Ibu tunggu-tunggu, yaitu tentang bagaimana prosedur pengajuan dupak, termasuk penetapan angka kredit, nilai angka kredit atau PAK yang boleh pejabat yang berwenang tentunya. Dan bagaimana kalau Bapak Ibu nanti menyusun dupak, maka nanti setelah sesi ini kita akan praktek menyusun dupak. Nah, Bapak Ibu nanti yang sudah bertahun-tahun tidak nyusun, ya, tidak nyusun itu mungkin karena tidak tahu caranya menyusun. Apalagi bagi Bapak Ibu yang masih baru-baru ini nanti juga wajib nyusun dupak, bukan untuk naik pangkat, tapi untuk mendapatkan PAK sebagai salah satu persyaratan Bapak Ibu nanti mendapatkan SK, surat ketetapan atau keputusan jabatan fungsional guru pertama bagi Bapak Ibu yang saat ini mungkin belum mendapatkan itu karena memang belum memenuhi syarat. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya share poin ya. Jadi sekali lagi, kalau Bapak Ibu itu mengajar, ya diupayakan muridnya itu bisa mengetahui bahwa materi yang Bapak Ibu ajarkan itu penting. Kalau Bapak Ibu merasa hal ini penting, kan perhatiannya serius. Sehingga kalau saya lihat di grup WA itu yang jaringannya bermasalah aja sudah, aduh gimana ini, tidak bisa ngikuti, jaringan lelet. Nah, karena apa? Merasa ini penting. Maka bagaimana Bapak Ibu membuat, kalau Bapak Ibu tidak usah saya beritahu kalau ini penting, tahu sendiri kalau ini memang penting. Nah, murid-murid Bapak Ibu, siswa-siswa Bapak Ibu itu, kalau tidak Bapak Ibu beritahu ya tidak tahu. Oleh karena itu di awal pembelajaran, diberitahu, nak materi ini penting, akan bermanfaat untuk ini, untuk itu. Supaya mereka juga tahu ini penting, sehingga dia akan memperhatikan dengan serius. Nah, kayak Bapak Ibu juga, kalau merasa penting serius, kalau tidak penting ya mungkin keluar masuk Zoom, apalagi online, tidak bisa saya melihat satu persatu. Mungkin Mas Rudi malah bisa lihat satu persatu orang itu lagi pada ngapain. Makanya yang Zoom kameranya kalau bisa jangan ditutup supaya bisa diketahui Bapak Ibu serius apa tidak. Tidak usah saya beritahu karena Bapak Ibu saya yakin karena merasa ini penting, Bapak Ibu akan serius karenanya. Itu harapannya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua bisa praktek menyusun dupak yang sudah lama ya, nanti bertahun-tahun nilai angka kreditnya jadi banyak. Yang masih baru ya mungkin meskipun tidak banyak harus disusun supaya nanti angka kredit di PAK pertama Bapak Ibu nantinya ketika mau mengajukan jabatan fungsional guru, nilai angka kreditnya juga sudah lumayan sehingga mau naik pangkat mungkin setahun lagi sudah bisa naik pangkat. Nah, kalau tidak ada angka kreditnya hanya ijazah saja sama sertifikat prajab hanya 103. Oke, Bapak Ibu izinkan saya untuk share poin ya.
Ini Bapak Ibu. Jadi nanti kita tidak hanya bicara prosedur, tapi sampai praktek menyusun dupak. Sehingga nanti yang kalau Pak Rudi yang sudah rajin, rutin, nyusun setiap tahun, ya gimana Pak? Saya kan sudah baru aja ngusul. Ya nanti nyusun untuk tahun 2020. Nah, terus dasar nyusulnya ya, anggap saja apa yang Bapak usulkan kemarin itu diakui semua, sehingga ketika nanti kok ada yang tidak diakui kan berubah tinggal sedikit, tidak banyak-banyak, jadi ringan. Ya Pak Rudi ya, Pak Andras juga begitu. Nyusun untuk 2020 apa 2021 betul untuk 2020. Kalau perlu 2021 kalau berapa yang ini sudah diusulkan. Nah, bagian pertama kita akan bicara tentang prosedur, bagaimana langkah-langkah pengajuan dupak itu. Bapak Ibu yang perlu disiapkan ketika Bapak Ibu mau menyusun dupak harus disiapkan bukti fisiknya. Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Bapak Ibu guru diwajibkan mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan, terutama yang ada nilai angka kreditnya. Juga diinventarisir bukti fisiknya selengkap-lengkapnya. Sertifikat harus ada sertifikatnya, dilegalisir kepala sekolah, dan sertifikat diklat misalnya. Kemudian jangan lupa surat tugas dan laporan kegiatannya. Nah, kalau tim penilai meminta daftar hadir, ya siapkan, cari daftar hadirnya, fotokopinya. Nah, penilaian dan penetapan angka kredit terhadap guru dilakukan paling kurang 1 tahun sekali dalam setahun. Nah, ini nanti Bapak Ibu tidak usah nunggu, tidak harus menunggu memenuhi jumlah angka kredit untuk naik pangkat, baru ngusul. Tapi setiap tahun memenuhi syarat jumlah angka kreditnya cukup atau tidak, Bapak Ibu harus ngusul dupak itu. Nah, belum tahu Pak, makanya berbahagialah Dinas Pendidikan Kabupaten Berau itu membuat acara kegiatan ini sehingga semua guru nanti diharapkan bisa menyusun, tidak tergantung orang lain, menyusun untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu sekarang ini mewakili sekolah hanya satu, Bapak Ibu harus serius ini. Nanti punya kewajiban untuk mendesiminasikan, mengajarkan kembali apa yang Bapak Ibu terima di sini. Kemungkinan di sekolah masing-masing. Bahkan tidak menutup kemungkinan nanti Bapak Ibu itu akan jadi tumpuan harapan pertanyaan dari teman-teman. Kamu kan baru ikut diklat, tolong aku ajari ya. Pesan saya, nanti Bapak Ibu upayakan praktek dulu nyusun. Misalnya tentang laporan pengembangan diri, ya Bapak Ibu buat dulu. Ini loh contohnya aku buat. Nah, jangan, kamu sudah pernah nyusun? Belum. Susah juga itu. Makanya nanti nyusun dupak ya Bapak Ibu tahu dulu, pernah nyusun dulu. Sehingga kalau ditanya itu tahu. Nah, bukti fisik, hasil prestasi kerja guru, dapat dinilai dan mendapat yang dapat dinilai dan mendapat angka kredit adalah yang diperoleh pada saat periode penilaian atau setelah kenaikan jabatan yang terakhir. Makanya untuk mengisikan di lampiran 1 nanti dasarnya adalah pak terakhir yang telah Bapak Ibu terima. Kalau bagi guru yang belum punya pak karena masih baru mau mengusulkan jabatan fungsional guru pertama, dasarnya apa? Ya, nanti dasarnya adalah ijazah dan sertifikat prajabatan saja yang diajukan, diusulkan di kolom angka kredit lama. Yang baru semua yang Bapak Ibu lakukan setelah itu bisa Bapak Ibu isikan. Bahkan dalam aturan Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 itu disebutkan bahwa apabila Bapak Ibu tidak mengajukan pak itu per tahun, misalnya baru 5 tahun baru Bapak Ibu mengajukan, itu aturannya itu hanya diakui 3 tahun terakhir. Insya Allah semua
tim penilai tahu ini, sehingga kalau Bapak Ibu mengusulkan 5 tahun, bisa jadi Bapak Ibu hanya akan diakui 3 tahun terakhir karena mengaturannya begitu. Terkecuali kalau nanti ada tim penilai merasa kasihan terus diakui semua, ya syukur Bapak Ibu. Tapi andaikan tidak diakui, ya memang aturannya harus tidak diakui. Karena itu upayakan setelah ini nanti Bapak Ibu mengusulkan dupak itu setiap tahun, juga mengajak teman-teman supaya mengusulkan setiap tahun. Paling lambat itu 3 tahun, kalau Bapak Ibu mengusul 3 tahun kan diakui semua. Kecuali nanti bukti fisik pendidikan. Kalau bukti fisik pendidikan Bapak Ibu mendapatkan ijazah S2, S3 itu tetap tidak ada kadaluarsanya. Tapi kalau sertifikat diklat, PK guru, kegiatan kolektif guru, termasuk Bapak Ibu membuat publikasi ilmiah, karya inovatif, itu kalau sudah lewat masa penilaiannya, itu tidak diakui lagi angka kreditnya. Nanti bisa diajukan berulang-ulang, kemarin ajukan lagi aja itu. Nih. Kalau bukti fisik pendidikan atau ijazah, itu dapat diajukan pada periode berikutnya sepanjang belum pernah dinilai pada penilaian sebelumnya. Jelas Bapak Ibu ya, mudah-mudahan harapannya Bapak Ibu nanti bisa menyusun dupak, kemudian mengusulkan dan mendesiminasikan, mengajari teman-teman Bapak Ibu untuk menyusun dupak itu. Nanti prakteknya nanti ya, ini kita bicara prosedur saja. Nah, proses penilaian dupak itu kemarin ada yang tanya, saya kira Pak, dupak itu pak itu dibuat oleh kepala sekolah saja. Tidak, ada pejabat yang berwenang, nggak bisa semua membuat pak. Tim penilai pun tidak bisa membuat pak. Nah, itu. Jadi prosedurnya itu, Bapak Ibu guru itu biasanya menyusun dupaknya itu, kemudian diajukan ke kepala sekolah. Kepala sekolah kemudian meneliti benar tidaknya, meneliti bukti fisiknya. Baru nanti setelah proses ini, biasanya Bapak Ibu guru itu menyusun dupaknya, kemudian melengkapi bukti fisiknya, termasuk baik itu pada kegiatan unsur pendidikan, penilaian kinerja guru, maupun unsur penunjang, kemudian mencantumkan perkiraan angka kredit itu pada lampiran 1. Setelah lengkap dengan bukti fisik dan dokumen kepegawaian diajukan ke kepala sekolah. Kepala sekolah meneliti ulang kebenaran isinya, mencantumkan dan menandatangani formulir serta belangko-belangko pernyataan yang sudah lengkap dengan bukti fisik yang diajukan guru tadi. Selanjutnya, ini setelah tadi untuk kepala sekolah TK, SD, SLTP itu diajukan untuk golongan 3A sampai 4A itu di kabupaten kota, tidak di provinsi, tidak di LPMP, tidak di Jakarta, Bapak Ibu. Sampai golongan 4A. Ini bahkan sekarang sampai 4B, maaf Bapak Ibu ya. 4B pun 4A sampai ke 4B itu diajukan di tim penilai kabupaten kota kalau TK, SD, SLTP. Maaf ini bukan 4A, kalau 4A itu yang dulu, yang sekarang sampai 4B. 4B ke atas baru di tim penilai pusat. Ini ya, ada dupak, berikut bukti fisiknya, dokumen kepegawaian itu cukup 1 set. Ini nanti ditandatangani kepala sekolah, diajukan ke kepala dinas pendidikan kabupaten kota, UP kepala BKD kabupaten kota. Kemudian diserahkan ke sekretaris nanti sampai saatnya waktu tertentu akan mengundang tim penilai melakukan penilaian. Hasil penilaiannya bisa jadi memenuhi syarat untuk naik pangkat atau kalau yang baru semua ya akan mendapatkan pak karena tidak naik, tapi kelengkapan lain kalau memang terpenuhi baru mendapatkan pak, penetapan angka kredit.
Ini yang menetap pak untuk apa? Untuk mendapatkan jabatan fungsional guru. Kalau Bapak Ibu yang baru ya guru pertama, kalau guru yang sudah lama bisa jadi guru madya. Itu. Nanti pak ini akan dikembalikan ke unit pengusul, baru nanti untuk mengusulkan kalau yang baru ya jabatan fungsional guru pertama, kalau yang lama ya sesuai dengan jenjangnya. Kalau tidak memenuhi syarat akan mendapatkan pak hasil penilaian setiap tahun atau pak tahunan disertai dengan surat laporan hasil penilaian angka kredit. Jadi kalau tidak memenuhi itu apa alasannya, ya. Misalnya tidak dinilai, PTK misalnya ngajukan nilainya harusnya 4, kenapa kok 0? Itu nanti ada alasannya di sini. Alasan itu siapa yang membuat? Tim penilai tidak usah repot-repot, cukup menulis kodenya 1A. Artinya tulisan publikasi ilmiah Bapak Ibu itu diragukan keasliannya, maka diminta membuat publikasi ilmiah baru. Itu nanti tim penilai tinggal nulis kodenya saja. Nanti tim sekretariat yang akan mengcopy paste, sudah tahu kode 1A itu apa bunyinya. Itu semuanya ada di buku 4 dan ada semuanya ada di buku 5. Jadi kurang benar juga kalau tim penilai kok mencoret-coret tulisan Bapak Ibu. Untuk apa? Tidak boleh dicoret-coret. Kalau memang tidak diakui ya tulis kodenya. Kalau diakui memenuhi syarat ya langsung diberi nilai berapa nilainya. Itu sesuai dengan buku 5 pedoman penilaiannya. Ini juga ya ini mohon maaf tidak 4A tapi 4B ya. 3A sampai 4B itu kalau yang guru TK LB, SD LB, SLTP, LB, SLB, SMA, SMK itu ke provinsi, kepala dinas provinsi dan kepala BKD provinsi UP-nya. Di sana ada tim penilai, ada sekretariat tim penilai atau sekretaris tim penilai. Sama ya. Dengan tadi kalau memenuhi syarat dapat pak untuk mendapatkan jabatan fungsional guru, apakah pertama, apa madya atau utama, ya. Kalau tidak memenuhi syarat akan mendapatkan pak tahunan dan laporannya, alasannya. Nah, ini kembalikan ke unit pengusul. Kalau memenuhi syarat untuk naik pangkat ya usul naik pangkat. Kalau tidak ya tidak bisa untuk usul, tunggu lagi nanti periode berikutnya ngajukan pak lagi, pak tahunan lagi. Kalau mengajukan pak tahunan lagi, kalau sudah dapat pak baru bisa untuk usul naik pangkat. Ya. Untuk 4B ke atas, artinya 4B naik ke 4C sampai 4E itu ke tim penilai pusat. Tapi ada beberapa yang sudah ditunjuk, jadi prosedurnya kepala dinas. Kalau yang pegawai kabupaten kota, ya kabupaten kota. Kalau yang provinsi seperti SMA, SMK, ya pengantarnya dari provinsi dikirim melalui PO Box masing-masing LPMP yang sudah ditunjuk. Di situ ada nanti sekretariat, ada sekretaris, ada nanti akan mengundang tim penilai pusat untuk melakukan penilaian. Sama, kalau memenuhi syarat ya mendapatkan pak, sehingga mendapatkan jabung guru madya pangkat 4C ke atas. Kalau tidak memenuhi syarat sama mendapatkan pak tahunan dan laporan hasil penilaian angka kredit. Nah, ini pengusulan SK jabatan fungsional guru utama ini. Silakan nanti Bapak Ibu baca saja ya. Ini usul pengangkatan ke dalam jabatan fungsional utama harus dilengkapi dengan ini asli pak dan seterusnya. Nggak usah saya baca satu persatu, capek. Nah ini Bapak Ibu, untuk LPMP yang ditunjuk bisa untuk tempat mengirim dupak untuk golongan 4B ke atas, 4B mau ke 4C ke atas, itu
untuk ini ada LPMP Kaltim nomor 21 ya Bapak Ibu, itu untuk wilayah Kaltim, Kalbar, dan Kaltara. Maaf, bukan Kalsel ya. Kaltim, Kalbar, dan Kaltara itu di tempat LPMP yang ditunjuk adalah LPMP Kaltim. PO Box-nya, nah, ini Bapak Ibu, kodenya ya ini apa? Tanda bukti bahwa LPMP Kaltim ditunjuk. Ini Kaltim ini nomor 18 di sini ya. Nah, kalau di luar negeri begini prosedurnya, tim pusat yang menilai langsung Kemendikbud UP Kepala Biro Kepegawaian. Nah, sama hasilnya. Nah, kemudian pengusulan Dupak untuk guru golongan 2 itu ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Berkas usul sama dengan tadi, bukti fisiknya ini Bapak Ibu ya, ijazah, bukti fisik pelaksanaan kegiatan unsur utama dan penunjang, SK pangkat jabatan terakhir, dan PAK terakhir. Proses pengusulan Dupak jabatan fungsional guru pertama 4A sampai 3A sampai 4A untuk guru madrasah di lingkungan Kemenak, ini prosedurnya ya. Ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota untuk 3A, 3B, untuk 3C sampai 3D itu ke Kemenak Provinsi. Kalau golongan 4A ke atas ke Dirjen Pendidikan Kemenak. Itu untuk Kemenak Bapak Ibu. Nah, kelengkapan usul penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru dari golongan 3A sampai dengan 4A. Berkausulan terdiri dari Dupak dan bukti fisiknya dan dokumen kepegawaian. Jadi ini harus dipenuhi Bapak Ibu. Dupak dan bukti fisiknya, ini urutannya Dupak format lampiran 1. Surat pernyataan melaksanakan tugas itu lampiran 2, 3, 4. Nih lampiran 3. Kalau lampiran 2 itu tentang bukti fisik melakukan pembelajaran dan pembimbingan, 3 itu PKB, yang lampiran 4 itu melakukan kegiatan penunjang tugas guru. Nah, surat pernyataan melaksanakan tugas dijadikan 1 bukti fisik ya, melakukan kegiatan unsur utama dan unsur penunjang. Dokumen kepegawaian ini Bapak Ibu tidak usah baca satu persatu, silakan kalau mau difoto ya silakan difoto. Nah, kalau yang tidak ada ya tidak usah dipaksa Bapak Ibu, seperti konversi NIP itu kalau guru baru kan tidak ada lagi konversi NIP itu bagi guru yang lama-lama. Seperti saya itu ada memiliki konversi NIP dari dulu 131 428 331 menjadi 1964 0522 1984 121100 juga. Nah, fotokopi jasa S1 S2, izin belajar, surat tugas belajar kemarin sudah saya sampaikan. Yang belum diperhitungkan nilai angka kreditnya atau yang baru akan dinilai itu harus ada. Masa pengajuan Dupak, nah ini yang penting Bapak Ibu, lambat-lambatnya bulan Juli untuk guru yang akan naik pangkat jabatan pada periode Oktober. Selambat-lambatnya bulan Januari untuk guru yang naik pangkat pada golongan periode April. Pengajuan Dupak yang diterima oleh pejabat berwenang setelah bulan Juli dan Januari akan dinilai pada persidangan berikutnya. Ini ketentuan pusat Bapak Ibu, kalau kabupaten kota menentukan lain dari ini saya kira juga tidak menjadi masalah Bapak Ibu ya. Dupak diusulkan setelah berakhirnya PK guru, masa penilaian kinerja guru. Ini jelas pengusulan penetapan angka kredit wajib setiap tahun, Dupak tahunan, dan apabila tidak mengusulkan sesuai ketentuan maka hasil kinerja hanya dinilai 3 tahun terakhir. Jelas Bapak Ibu apa yang saya sampaikan tadi? Makanya cepat ajukan, jangan ditunda-tunda, ajukan setiap tahun. Ini pejabat yang berwenang menetapkan penetapan angka kredit guru PNS. Jadi bukan kepala sekolah ya Bapak Ibu ya.
Ini pejabat yang berwenang, Mendikbud, atau pejabat lain setingkat eselon 1 untuk ini pengangkatan guru madya pangkat pembina utama 4C sampai guru utama. Ini gubernur atau kepala dinas pendidikan untuk pengangkatan pertama kali sebagai guru pertama pangkat penata muda. Ini Bapak Ibu. Ini sampai dengan ini. Nah, sampai 4B di lingkungan provinsi. Ketiga, bupati atau kepala dinas pendidikan kabupaten kota untuk guru pertama pangkat penata muda sampai dengan guru madya golongan pangkat pembina tingkat 1 golongan 4B dan kenaikan jabatan dari guru pertama pangkat penata muda ini sampai 4B di lingkungan kabupaten kota. Jadi kalau Bapak Ibu cukup di kabupaten kota sampai ke pangkat 4B. Itu tadi pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Peran, tugas, kriteria, dan etika sekretariat tim penilai pusat. Nah, ini. Jadi nanti Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan karena LPMP itu ditunjuk sebagai tempat pengiriman dupak untuk guru golongan 4B ke atas, tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan orang LPMP, mengatasnamakan tim penilai, tujuannya untuk menipu Bapak Ibu. Hati-hati kalau memang ada informasi-informasi seperti itu, lebih baik Bapak Ibu bertanya langsung ke LPMP atau lewat unit layanan terpadu atau ULT. Tidak menutup kemungkinan ada yang mengatasnamakan kepala, ada yang mengatasnamakan Kasubag TU, Pak Abdul Sokib misalnya, tidak menutup kemungkinan mengatasnamakan sekretariat, tidak menutup kemungkinan juga mengatasnamakan personil-personil tertentu di LPMP, tujuannya untuk menipu Bapak Ibu. Apalagi kalau sudah meminta ini itu jelas itu bukan dari LPMP, tapi jelas orang penipu itu Bapak Ibu ya. Sekretariat itu tugasnya membantu tim penilai, dimulai dari persiapan sampai pelaporan pelaksanaan penilaian angka kredit guru. Tugas sekretariat tim penilai jabatan penilai guru di LPMP ini Bapak Ibu menerima SK tim penilai pusat, mengambil berkas, ya. Jadi tidak boleh dikirim langsung ke LPMP, tapi harus melalui PO Box itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi makanya jangan percaya kalau ada telepon atau SMS atau lewat Jabri WA mengatasnamakan tim penilai atau orang-orang tertentu di LPMP, bahkan tidak menutup kemungkinan mengatasnamakan kepala terkait dengan ini, bahkan terkait dengan hal lain. Lebih baik Bapak Ibu bertanya langsung lewat unit layanan terpadu LPMP ya. Insya Allah di sana Bapak Ibu nanti akan mendapatkan informasi yang benar-benar akurat dari LPMP Kaltim. Tugas ini masih banyak Bapak Ibu sama ya. Silakan Bapak Ibu nanti bisa di foto kah gimana caranya, saya tidak usah baca satu persatu. Ini memproses dupak ini untuk tugas sekretariat tim penilai pusat jabatan guru di Kemendikbud di pusat sana, ini hampir sama tugasnya Bapak Ibu. Nah ini kriteria seorang yang akan bertugas pada sekretariat tim penilai pusat di LPMP ini: mampu mengoperasikan komputer untuk mengolah dupak, jujur, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen tinggi dalam melaksanakan tugas, mampu mengadministrasikan dokumen penilaian angka kredit. Ini masih lanjutannya ya Bapak Ibu, kriteria tadi untuk petugas administratif di LPMP ya. Tim sekretariat di LPMP ditentukan berdasarkan surat keputusan Mendikbud ya. Etika. Nah ini jelas Bapak Ibu, seorang petugas sekretariat tidak diperbolehkan, ini Bapak Ibu harus tahu, melakukan kontak dengan pihak pengusul. Nah, ini baik langsung maupun tidak langsung. Makanya kalau ada orang mengatasnamakan LPMP untuk melakukan kontak baik langsung maupun lewat telepon, itu jelas satu kesalahan, dan itu saya yakin bukan dari LPMP tapi dari penipu.
Dua, menerima pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan proses penilaian. Ini jelas. Membantu, ini tidak boleh membantu menyusun atau melengkapi kekurangan berkas dan atau bukti fisik yang diperlukan dalam proses penilaian angka kredit dengan cara memberitahukan tidak dengan tertulis. Ingat, ya. Jadi kalau ada pemberitahuan tertulis tentang Bapak Ibu ada hal yang kurang lengkap, itu bisa Bapak Ibu terima. Tapi kalau secara tidak tertulis, ini jelas tidak dibenarkan. Memberitahukan hasil penilaian sebelum ditetapkan PAK ini juga tidak boleh. Memberikan informasi kepada pengusul tentang nama tim penilai ini juga tidak boleh. Ini ya. Jadi kalau misalnya, Pak, Bapak ngajukan ke LPMP Kaltim ya, ini kan nanti bisa nanti saya informasikan kepada tim penilai supaya apa yang Bapak Ibu kan diakui semua, itu jelas penipuan. Bapak Ibu hati-hati ya. Sekarang banyak sekali modus-modus penipuan seperti itu. Bahkan Bapak Kepala LPMP aja dulu sering dijadikan objek untuk orang menipu. Tugas sekretariat tim penilai di kabupaten kota lah ini, maaf ya. Ini tugasnya menerima, mengadministrasikan, menyiapkan persidangan tim penilai, melayani keperluan tim penilai, mendokumentasikan, membantu tim penilai, mengelola sistem informasi, kredit, simpak, melaporkan pelaksanaan penilaian kinerja guru kepada ketua tim penilai. Nah, bagian kedua, penetapan angka kredit. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan untuk PAK. Nah, ini saya kira ini sudah jelas Bapak Ibu, nilai ijazah itu berapa ya. Ini bukan nilai ijazah, angka kumulatif minimal yang harus diperlukan untuk naik pangkat ya. Dari 3A ke 3B 50 ini kemarin sudah kita bahas. Proporsi angka kredit ini paling sedikit 90% untuk unsur utama. Paling banyak 10% untuk angka berasal dari penunjang. Penunjang boleh 0. Ya. Jadi bisa saja 100% unsur utama semua. Yang tidak boleh itu di sini 15%, ini 85%, itu tidak bisa. Ini tentang ijazah ya Bapak Ibu. Ini maksimum unsur utama, unsur penunjang maksimumnya ini ya. Boleh 0. Saya kira ini sama Bapak Ibu ya tadi ketentuan angka kredit kumulatif yang diperlukan dan persentase 90 dan 10%-nya. Nah, kemudian timbul pertanyaan, gimana kalau angka kreditnya lebih? Ya? Guru yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat jabatan berikutnya dalam pemenuhan unsur utama. Nah, kecuali nanti untuk unsur PKB tidak bisa ditabung, tapi boleh lebih. Nanti akan dimasukkan ke dalam angka kumulatif sebagaimana poin 2 ini. Kelebihan angka kredit dari subunsur pengembangan keprofesian berkelanjutan tidak dapat digabung untuk memenuhi kewajiban angka kredit subunsur PKB berikutnya. Jadi berikutnya tetap harus menyusun sesuai yang diperlukan. Akan tetapi kelebihan angka kredit dari subunsur pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat digunakan untuk tabungan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat. Jadi begini Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu ketika ngusul naik dari 3A ke 3B kan diperlukan angka kredit pengembangan diri itu kan 3. Bapak Ibu kebetulan punya 5 sertifikat yang jam sertifikat diklat yang jamnya itu 30 sampai 80. Yang nilai angka kreditnya 1. Berarti kan lebih 2. Nah, lebih 2 ini tetap bisa diajukan dan tetap bisa diakui. Tetapi yang diperlukan 3, yang 2 itu nanti dimasukkan ke dalam jumlah angka kumulatif. Tidak bisa ditabung kemudian, wah aku kan sudah punya 3 tahun depan naik yang akan datang, saya berarti perlu 3, sudah ada tabungan 2, berarti tinggal 1, enggak bisa ya. Tetap
naik pangkat berikutnya perlu 3 lagi. Kalau begitu Pak diusulkan 3 aja, yang 2 diusulkan nanti, tidak bisa juga. Yang 2 ini malah tidak dinilai karena sudah kadaluarsa. Begitu Bapak Ibu. Jadi berapapun sertifikat yang Bapak Ibu punya, nilaikan pada periode itu. Nanti kalau kelebihan tetap akan diperhitungkan dalam jumlah angka kumulatifnya. Sehingga ketika mau naik pangkat berikutnya bisa lebih cepat karena sudah punya tabungan nilai angka kredit pada kenaikan pangkat sebelumnya. Nah, ini jenis-jenis publikasi ilmiah, saya kira sudah jelas Bapak Ibu yang harus diperlukan untuk Bapak Ibu naik pangkat. Ya. Pengembangan dirinya itu ini jumlahnya, ini untuk publikasi ilmiah, ya. Dan ini jenisnya. Insya Allah nanti akan kita bahas lebih lanjut pada penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dari unsur PKB. Ini Bapak Ibu silakan baca, tidak usah saya baca satu persatu. Nah ini ada yang perlu diperhatikan, ini bagi guru madya golongan 4C yang akan naik pangkat ke guru utama golongan 4D, selain membuat PKB sebagaimana ini yang diperlukan, mana 4C, 4C ke 4D, di samping harus dipenuhi ini pengembangan diri 5, publikasi ilmiah atau karya inovatif. Nah, ini minimal ada 1 laporan hasil penelitian, 1 jurnal ber-ISSN, 1 buku ber-ISBN, juga wajib melakukan atau melaksanakan presentasi ilmiah. Jadi meskipun ini terpenuhi, kalau belum melakukan presentasi ilmiah, ini tidak bisa juga naik pangkat dan golongan. Bahkan sekarang diperlukan lagi adanya formasi. Nah, ini dengan adanya formasi itu biasanya juga jadi menghambat, seperti saya misalnya. Bahkan ada sudah contoh guru di Balikpapan itu ya sudah mendapatkan PAK, sudah presentasi ilmiah untuk naik ke golongan 4D atau guru utama, tapi karena di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur tidak ada slot atau tidak ada formasi untuk golongan itu, ya sampai sekarang belum bisa naik pangkat. Itu Bapak Ibu ya. Termasuk Widya Iswara juga begitu. Kalau tidak ada slot, tidak ada formasi, ya biarpun sudah banyak teman-teman yang sudah presentasi ilmiah, sudah nilainya memenuhi, tapi tidak bisa naik pangkat karena tidak ada formasi. Bahkan yang baru mau presentasi ilmiah belum diizinkan karena apa? Karena tidak ada formasi. Hasil pemrosesan JUPAK yang belum memenuhi syarat kenaikan pangkat. Nah, ini penyelesaian PAK dan surat laporan HAPAK. Ini contoh ya, ini contoh-contoh Bapak Ibu ya. Penyelesaian PAK yang awalnya mungkin dari PAK lama, kemudian sesuaikan dengan peraturan yang baru. Ini contohnya. Ini contoh surat laporan HAPAK bagi yang belum memenuhi. Ya. Nah ini laporan surat. Nah ini Bapak Ibu, ada laporannya begini. Nah, ini dinyatakan, ini alasan kenapa tidak diterima. Judulnya urgensi motivasi orang tua dalam meningkatkan hasil belajar. Nih, dinyatakan sebagai artikel ilmiah, namun tidak disertai dengan bukti-bukti fisik yang dipersyaratkan. Nah ini terus syaratnya apa? Disyaratkan untuk melengkapi bukti fisik. Dan jadi kalau syaratnya untuk melengkapi bukti fisik, nanti ketika usul berikutnya ini dilampirkan dan dilengkapi bukti fisiknya, maka tim penilai tidak usah meriksa lagi. Tim penilai, oh bukti fisiknya sudah dilengkapi, maka langsung akan memberikan penilaian. Begitu cara kerja tim penilai. Tapi kalau seperti yang ini, disarankan untuk membuat publikasi ilmiah baru, yang begini ya harus baru, tidak bisa tidak. Jadi kalau tim penilai bekerja dengan benar, setiap mendapatkan HAPAK atau penilaian angka kredit yang belum memenuhi tadi akan dilampiri dengan laporan surat hasil penilaian angka kredit guru. Ada nomornya, ada tanggalnya. Ya. Ini yang membuat siapa? Apakah tim penilai? Tidak, tapi tim sekretariat. Ini contoh hasil penyesuaian PAK. Laporan HAPAK tadi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian hasil pemrosesan JUPAK yang sudah memenuhi syarat kenaikan pangkat.
Penyelesaian PAK, kemudian PAK atau dokumen lainnya. Ini contohnya. Ini tidak usah saya baca, Bapak Ibu. Contoh dokumen kelengkapan penerbitan PAK. Nah, ini contohnya ini. Dari 4C ke 4D. Pusat, ini tim penilai pusat, Bapak Ibu ya. Ini. Surat klarifikasi keabsahan PAK. Nah, saya kira demikian Bapak Ibu untuk prosedur dan penetapan prosedur pengajuan DUPAK dan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru. Nah, untuk materi tadi, kalau ada hal yang ingin kita diskusikan, mari kita diskusikan. Nah, setelah ini nanti baru kita istirahat dulu. Setelah itu nanti baru kita akan melakukan praktek menyusun DUPAK. Jangan tergesa-gesa Pak Satriawan ini sudah ngebet mau nyusun. Atau mungkin Bu Laili atau Pak Rudi cepat mau nyusun ya. Sabar ya. Insya Allah nanti akan indah pada saatnya. Nah, saya kira itu sementara, nanti kita lanjutkan setelah istirahat sejenak. Kita nanti akan langsung praktek menyusun DUPAK. Saya akhiri dulu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Kritik dan saran kami harapkan yang membangun tentunya untuk perbaikan kita semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.